Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah wa nabiyyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, Ibunda Inik Hikmatin SPD MPDI beserta jajaran, terkhusus Korbit Majelis Tablik dan Ketarjihan Kabupaten Gresik, Ibunda Haja Nur Fadilah MPD, dan Ketua Majelis Tablik Ketarjihan Ibunda Dr. Anda Khairiyah beserta jajaran. Sekaligus saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau semua yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbagi ilmu bersama dengan Ibunda Aisyah hebat se-Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu virtual pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik sampai pada Ramadan hari ke-20. Adapun untuk saudari kami di Gresik Selatan yang mendapatkan musibah banjir, kita berdoa kepada Allah semoga saudari kita diberikan kekuatan dan kesabaran selalu oleh Allah dalam menghadapi musibah tersebut, serta diberikan cepat surut dan diberikan jalan keluar terbaik setelahnya. Amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di jalan yang lurus dengan dua wasiat istimewa beliau, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulihi Al-Hadis. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu jamaah Aisyah se-Kabupaten Gresik, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya utusan pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Termeh akan berbagi kepada Anda tips menggapai Lailatul Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar, akan ada 5 pertanyaan menarik yang saling berkaitan yang muncul dari umat Islam mengenainya. Apa itu Lailatul Qadar? Istimewanya apa Lailatul Qadar? Apa syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana kita mengenali tanda-tandanya? Dan apa tips agar kita bisa memperoleh atau menggapai Lailatul Qadar? Hadirin para pendengar rahimani wa rahimakumullah, apa itu Lailatul Qadar? Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 dan ayat 2 sudah dijelaskan, di awal tadi sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Pada ayat ke-1 dan ayat kedua itu ada kata lailati dan lailatu. Itu dari asal kata lailatun. Lailatun berbeda dengan lailun. Jika lailun artinya malam secara umum, yakni dari isya sampai subuh. Tapi ketika disebut lailatun ada tambahan tak marbutoh, itu berarti menjadi pertanda bahwa malam tersebut adalah malam yang istimewa, malam yang berkah lagi mulia. Telah dijelaskan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang berkah, yang sejalan juga dengan Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Nah,
Ibnu Abbas menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, apa sih istimewanya Lailatul Qadar itu? Tetap dalam surat ke-97, surat Al-Qadar, Allah melanjutkan jawaban pertanyaan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar, kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi khairum min alfi syahrin, seluruh ulama sepakat memiliki arti khairum min alfi syahrin adalah lebih baik dari 1000 bulan. Masih keterangan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri mengatakan bahwa Malik memberitahu kami bahwasana pernah disampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya atau apa saja yang dikehendaki Allah mengenai hal tersebut. Seakan-akan umur umat beliau ini terlalu pendek untuk bisa mencapai amal yang telah dicapai oleh umat terdahulu dalam hal panjangnya umur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Ini berarti Lailatul Qadar memang dikhususkan bagi kita umat Rasulullah, sang manusia yang istimewa, hadiah istimewa atau spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu Aisyah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika wafat adalah berumur 83 tahun dan rata-rata umur umatnya adalah kisaran ini, kurang lebih lah. Ketika sholat 1 rakaat pun nilainya bisa lebih baik dari sholat selama 83 tahun. Subhanallah. Mengaji 1 huruf Al-Quran yang berpahala 10 dikerjakan selama 80 tahun itu hebat dan lama 80 tahun itu. Ternyata masih lebih hebat lagi kita membaca 1 huruf Al-Quran di bulan Ramadan yang dilipat gandakan 10 hingga 100 hingga 1000 pahala. Jika ketepatan di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, bisa berapa pahala yang kita dapatkan, bahkan sampai tiada batas. Itu adalah hitungan Allah yang sangat berbeda dengan hitungan manusia. Jadi istimewanya Lailatul Qadar itu nilai pahalanya lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun kita beramal ibadah. Luar biasa murahnya Allah, cinta dan sayangnya Allah kepada kita umat Islam, umatnya Rasulullah. Kemudian pertanyaan ketiga, apa syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Masih keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Untuk mendapatkan istimewanya Lailatul Qadar itu adalah bangun mendirikan sholat. Makanya di masjid-masjid Muhammadiyah rata-rata jika sudah hari ke-20 Ramadan, sholat tarawihnya dikerjakan di atas pukul 24.00 WIB. Setelah jam 12 malam. Adalah tidak lain untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Apa syaratnya? Lanjutan hadis ini disebutkan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan sungguh-sungguh tulus berharap pahala hanya kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Bonusnya diampuni baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Para pendengar dan ibu-ibu Aisyah dimanapun Anda berada, ada 2 redaksi yang sama kalimatnya, mansoma dan mankoma. Mansoma Ramadana imanan, mankoma Ramadana imanan, mankoma Lailatul Qadri imanan. Mengandung maksud ada korelasi, ada hubungan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah bagi mansoma dan mankoma, yakni memaksimalkan puasa dan sholat malamnya dalam keadaan yang bagaimana? Yang iman dan tulus hatinya. Lalu bagaimana kita mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Ibu-ibu Aisyah rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa tahu tanda-tandanya adalah dengan mengetahui kapan waktu dan suasana yang terjadi itu bagaimana. Kapan waktu pastinya adalah menjadi rahasia Allah. Untuk itu kita agar bisa terus menumbuhkan semangat beribadah dan meningkatkan keimanan kita, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bisa kita baca lagi dengan redaksi yang panjang dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir, mengabarkan datang malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang beriktikaf pada malam 21 Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Unais dalam kitab Sahih Muslim, malam ke-23 Ramadan.
Dalam hadis Ubay bin Ka'ab, yakni malam 27 Ramadan, hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada 9 hari yang tersisa, pada 7 hari yang tersisa, dan pada 5 hari yang tersisa. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Ubadah bin As-Somit bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai Lailatul Qadar. Rasulullah pun bersabda, yang artinya pada bulan Ramadan carilah ia Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir, karena ia ada di malam ganjil, malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 atau ke-29 atau pada malam terakhir. Ibu-ibu Aisyah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang suasana apa yang terjadi. Suasana yang terjadi itu bagaimana? Indikator keadaan atau suasana yang terjadi dijelaskan oleh Haji Ali Yusuf STHI MHUM, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada satu kesempatan. Di antaranya cuaca malam yang sangat hening, cuacanya tidak dingin dan tidak panas. Jadi siang harinya matahari terasa sejuk, ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan. Dan bahkan pohon-pohon makhluk Allah Subhanahu wa taala tenang seraya bersujud di malam hari. Ini memang sangat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar, lanjutan ayat tadi ya, ayat keempat dan kelima berbunyi, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Banyaknya malaikat yang turun pada malam ini karena banyaknya berkah yang terdapat padanya. Malaikat itu selalu turun bersamaan dengan turunnya berkah, sebagaimana mereka senang untuk turun saat Al-Quran dibaca. Malaikat mengelilingi halaqah, dzikir, majelis ilmu, dan meletakkan sayap mereka bagi pencari ilmu Allah sebagai bentuk penghormatan. Mujahid mengatakan min kulli amrin sama dengan malam kesejahteraan untuk mengatur semua urusan. Dari penjelasan Ustadz Fathur Rahman Kamal, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kajian Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menguraikan makna Lailatul Qadar itu dua makna, yakni malam yang agung dan malam yang sempit, karena bumi yang penuh sesak disebabkan oleh malaikat yang turun untuk menebar keberkahan. Adapun bilangan malaikat sungguh menakjubkan saking banyaknya, menjadi terasa sempit bumi ini. Ini yang oleh sebagian ulama menjadi di antara sebab cahaya matahari terasa bagaikan redup, tidak terasa panas dan bahkan mengandung kenyamanan. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tips agar kita bisa memperoleh atau menggapai Lailatul Qadar? Dari penjelasan Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga membaca dan mendalami makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, menurut Ustadz Haji Hasan Abidin MPDI, Wakil Ketua PDM Kabupaten Gresik, bisa disimpulkan bahwa hal-hal yang harus menjadi perhatian dan fokus utama kita dalam bulan Ramadan yang harus kita maksimalkan. Jadi kita fokuskan dengan iman dan hati yang tulus mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ada 5. Yang pertama puasa, yang kedua sholat malam. Jadi dua hal ini, puasa dan sholat malam, kita maksimalkan kualitasnya. Nanti diampuni dosa yang telah lalu, yang sudah terlewat, itu menjadi bonusnya, kata Ustadz Hadi Hidayat. Jadi siangnya kita puasa benar-benar kita jaga dari hal yang membatalkan ataupun yang bisa mengurangi nilai pahalanya. Nah, malamnya kita sungguh-sungguh dengan tarawih kita. Bukan berarti menambah bilangannya nggih, tetapi kita tingkatkan kualitasnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatan." Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Makanya di Masjid Muhammadiyah rata-rata jika sudah hari ke-20 Ramadan, mulai nanti malam ya, sholat tarawihnya dikerjakan setelah jam 12 malam. Alhamdulillah termasuk di antaranya di masjid kami, Masjid At-Taqwa Ngering pun menyelenggarakan sholat tarawih mulai jam 12 malam dalam rangka ikhtiar menghidupkan dan menyambut malam Lailatul Qadar sesuai isyarat sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang harus kita maksimalkan yang ketiga adalah amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang wajib kita maksimalkan, contoh sholat wajib kita, bakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Kita tambahi dengan yang sunnah, contohnya bisa memberi takjil untuk buka puasa, bisa juga sodako atau berbagi makanan dan pakaian. Kemudian sungguh-sungguh mengerjakan iktikaf di masjid, khususnya 10 malam terakhir, dengan berzikir, ya, zikir-zikir yang kita ringankan di lisan, ya, serta
senyum ramah kita kepada orang lain kita biasakan. Jika di luar Ramadan berat untuk tersenyum, nah di bulan Ramadan ayo banyak-banyak senyum yang menyenangkan. Kemudian yang harus kita maksimalkan untuk menggapai Lailatul Qadar yang keempat adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu bulan Al-Quran, ayo tadarus kita budayakan. Menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah sesuai hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi 2872. Kemudian untuk bisa menggapai Lailatul Qadar yang kelima, yang harus kita maksimalkan adalah doa. Ayo kita perbanyak doa kita. Doa yang sunnah kita perbanyak sesuai hadis dari Abdullah bin Buraidah bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu Lailatul Qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, tanya Bunda Aisyah, jika aku menjumpai satu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu? Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf. Karenanya berikanlah maaf kepadaku. Demikianlah ibu-ibu Aisyah rahimani wa rahimakumullah, uraian bagaimana tips agar kita bisa memperoleh atau menggapai Lailatul Qadar. Bisa kita simpulkan bahwa mari kita maksimalkan amal ibadah kita terlebih pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27 atau ke-29 di malam ganjil bulan Ramadan. Kemudian kita isi dengan ibadah yang maksimal. Yang pertama, puasa, sholat malam, iktikaf, sedekah. Maksimalkan amal ibadah kita yang wajib ditambahi dengan yang sunnah, dengan zikir-zikir, karena zikir itu adalah dalam hadis riwayat Bukhari, mathalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian membaca Al-Quran, tadarus, menghatamkan, kemudian mengawali lagi, jadi bisa hatam berkali-kali. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah tips yang bisa saya uraikan, semoga bisa menambah hasanah keislaman serta menjadi ladang amal jariah kita bersama terkait ilman nafi'an, khususnya untuk saya pribadi, agar bisa diamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.